Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari kami. Pagi belum sepenuhnya terang saat suara ulekan bertalu-talu di dapur kecil rumah kontrakan itu. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan mulai meresap keluar ke halaman depan. Lailatun, yang lebih sering dipanggil Atun oleh tetangga-tetangga, berdiri di depan tungku dengan wajah lelah tapi tetap tekun. Tangannya cekatan mengaduk kuah kaldu di panci besar, sesekali mengecilkan api agar tak terlalu mendidih. Di sisi lain meja, adonan daging sapi yang telah dicampur bumbu sedang dia bulatkan satu persatu. Sudah 3 tahun Atun menjalani rutinitas seperti ini sejak anaknya lahir dan suaminya, Tony, kehilangan pekerjaan tetap. Tapi bukan kehilangan pekerjaan yang paling menyakitkan, melainkan kehilangan tanggung jawab. Tony lebih memilih menghabiskan waktu di warung kopi, berjudi kartu dengan teman-temannya, atau menenggak arak murah sampai mabuk dan muntah di selokan. Sisanya, tidur. Atun menatap jam dinding yang jarumnya mendekati angka 10. Tony, panggilnya lirih. Tak ada sahutan. Ton, udah jam 10. Bangun, bantuin bukain warung dong. Dari dalam kamar terdengar dengkuran berat. Atun menghela napas panjang. Dia berjalan ke kamar, menyingkap tirai tipis yang berfungsi sebagai pintu. Di dalam Tony masih meringkuk dengan kaos kusut dan celana pendek belel. Bau alkohol semalam menyengat dari tubuhnya. Kamar itu pengap, jendela tertutup rapat. Bangun, Mas. Aku udah selesai bikin bakso. Tinggal buka warung. Ayolah, bantu angkat bangku sama tenda, ucap Atun, mencoba tetap lembut walau hatinya dongkol. Tony membuka mata sejenak, mengerjap, lalu membalikkan badan. Rewel kamu ya, aku capek. Mas, aku udah mulai dari jam 3 pagi. Masa kamu belum bangun juga? Anak juga udah bangun. Terus kenapa? Kamu kan yang jualan, bukan aku. Aku butuh bantuanmu, Mas. Tony duduk dengan tiba-tiba. Wajahnya kusut, mata merah, dan suara berat seperti ditarik dari tenggorokan. Kamu ngatur-ngatur ya? Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok nyuruh aku. Tangannya terangkat, menampar pipi Atun keras. Perempuan itu terhuyung mundur, menahan air mata. Dasar perempuan gak tahu diri, jangan ganggu aku tidur. Tony berteriak sebelum kembali menjatuhkan diri ke kasur. Dengkurannya menyambung tak lama kemudian. Atun berdiri kaku di ambang kamar. Pipinya perih, tapi dadanya lebih sakit. Bukan karena tamparan, tapi karena hatinya sudah terkikis lama. Ia memeluk dirinya sendiri, lalu pelan-pelan berjalan ke depan rumah. Di dapur, anaknya yang berusia 4 tahun tengah memainkan sendok dan mangkuk plastik, membuat suara seperti musik. Nak, bantu bunda ya, kita jualan, yuk. Suaranya bergetar, tapi ia paksa tersenyum. Bocah itu mengangguk dengan polos, lalu mengikuti ibunya keluar. Atun mulai menyusun bangku kayu, membuka tenda lipat, dan menyusun mangkuk serta piring plastik di atas meja kayu. Warung kecil itu terletak di teras rumah kontrakan mereka, bersebelahan dengan warung rokok milik tetangga. Matahari mulai naik tinggi, tapi Atun belum selesai bersih-bersih karena semua ia lakukan sendiri. Baksonya Bu Atun, sapa seorang langganan, ibu-ibu yang lewat sambil menuntun anak sekolah. Iya Bu, sebentar ya, jawab Atun sembari menyeka keringat di pelipis. Satu persatu pelanggan mulai datang. Ada yang bawa anak sekolah, ada tukang bangunan dari ujung gang, ada juga remaja yang duduk sambil main ponsel. Atun melayani semuanya dengan senyum ramah, walau hatinya hancur.
Anaknya duduk diam di ujung, kadang membantu mengambilkan tisu atau menuangkan air galon ke gelas plastik. Usianya baru 4, tapi sudah tahu kalau ibunya bekerja keras dan ayahnya tak bisa diharapkan. Sore mulai turun. Langit berubah jingga, warung perlahan sepi. Ada beberapa butir bakso tersisa di panci. Atun duduk di bangku kayu, memangku anaknya yang mulai mengantuk. Dia mengangkat mangkuk kecil berisi 3 butir bakso dan kuah hangat. "Makan yuk, Nak. Ini buat kamu." "Bapak mana, Bun?" tanya anaknya sambil mengusap matanya. Atun terdiam sejenak. "Bapak masih tidur." "Kenapa Bapak nggak bantu Bunda?" "Karena Bapak lagi capek." Anaknya mengangguk. Percaya saja, dunia anak masih sederhana, tak mengenal luka batin dan air mata yang disembunyikan di balik dapur. Jam 5 sore, Tony akhirnya bangun. Tanpa bersih diri, dia langsung keluar kamar sambil menguap. Melihat warung sudah sepi dan Atun sedang menghitung uang receh, dia duduk dan menadahkan tangan. "Mana duitnya?" Atun menatap Tony dengan lelah. "Buat beli daging besok dan bayar kontrakan." "Ah, banyak alasan kamu." Tony berdiri dan menarik dompet di tangan Atun. Atun berusaha menahannya, tapi Tony lebih kuat. Dia mengambil uang selembar 100.000, sisanya dilempar ke lantai. "Buat apa sih kamu pelit banget sama suami sendiri?" bentaknya. "Mas, itu uang buat makan kita besok. Gak usah ngatur, aku yang kepala rumah tangga di sini." Tanpa menunggu lagi, Tony melenggang keluar rumah, entah kemana. Atun hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh, seperti harapan yang lenyap perlahan-lahan. Di pelukannya, anaknya tertidur, masih menggenggam sendok kecil dari plastik. Angin malam mulai menyapa, membawa aroma getir dari dapur yang belum dibersihkan. Tapi bagi Atun, kelelahan sudah tak berbau. Yang tersisa hanya sisa-sisa daya, sisa-sisa harap, dan sisa-sisa harga diri. Malam itu sebelum tidur, Atun menatap anaknya yang terlelap di atas tikar. Lalu ia melirik pintu yang belum dibuka Tony hingga larut malam. Jantungnya bergemuruh pelan. Di pikirannya, untuk pertama kalinya, muncul satu suara kecil. "Sampai kapan aku begini?" Hari itu matahari bersinar cerah, dan suara hiruk-pikuk anak sekolah serta para pedagang sayur yang lewat sudah ramai sejak pagi. Warung bakso Atun pun kembali buka, dengan meja kayu seadanya, mangkuk-mangkuk plastik bersusun, dan tenda kain yang sudah agak lusuh. Tapi tak ada yang mengeluh. Warung kecil itu sudah dikenal warga gang sebagai tempat makan murah yang rasanya lezat dan kuahnya hangat menghibur. Atun tampak sibuk sejak jam 10 pagi. Dengan celemek penuh noda kaldu dan tangan yang bau bawang, ia melayani pelanggan satu demi satu. Sesekali ia harus menggendong anaknya, Fikri, yang merengek minta main. Namun ia tetap tersenyum dan menyapa setiap tamu, menahan perih di pundak dan pegal di kaki. "Tambah 1 mangkok, Bu Atun," teriak seorang tukang ojek dari ujung tenda. "Iya bang, sebentar ya," sahut Atun. Buru-buru mengangkat bakso panas dan menyiramnya dengan kuah dari panci besar. Warung lumayan ramai hingga lewat jam 2 siang. Meski tak habis total, Atun bisa menjual hampir seluruh baksonya. Hanya tersisa sekitar 2 mangkuk. Ia menyisakannya untuk makan siang, atau lebih tepatnya makan sore, untuk dirinya dan Fikri. Setelah membereskan bangku dan menutup warung, Atun duduk di teras, menyuapi Fikri yang mulai lelah dan mengantuk. "Makan yang banyak ya nak, ini sisa bakso tadi," ucap Atun sambil meniup sendok berisi kuah panas. "Enak Bun," jawab Fikri sambil mengunyah. Atun tersenyum, tapi dalam hatinya berkecamuk. Rasa lapar yang ia tahan dari pagi baru bisa sedikit terobati dengan sisa dagangan. Tak ada nasi, tak ada lauk, hanya kuah kaldu dan bola daging yang mulai lembek.
Namun di rumah itu sudah mewah. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Hari mulai senja, angin lembut berhembus, membawa aroma khas gang kecil, campuran antara gorengan, asap rokok, dan debu jalanan. Saat itulah terdengar derit pintu kamar dibuka dari dalam. Tony, suaminya, keluar sambil menggaruk kepala. Langkahnya gontai, matanya masih bengkak karena tidur terlalu lama, dan napasnya mengeluarkan bau sisa alkohol semalam. Dia berjalan ke dapur seperti tak ada beban hidup. "Mana makanannya?" tanya Tony sambil duduk di bangku kayu dapur. Atun yang sedang mencuci mangkuk-mangkuk kotor hanya menoleh sekilas. "Udah habis, Mas. Tadi cuma sisa 2 mangkok. Buat aku sama Fikri." Tony mengernyit. "Hah? Kamu nggak sisain buat aku?" "Mas, warung rame. Aku juga lapar. Kalau Mas tadi bangun lebih pagi, bisa bantu dan makan juga." Nada Atun datar, bukan marah, tapi kelelahan yang menyamar jadi dingin. Tony berdiri, wajahnya mengeras. "Kamu udah mulai ngelawan sekarang ya?" Dia melangkah mendekat. "Bukan ngelawan, Mas. Tapi aku capek," ucap Atun, suara pelan nyaris bergetar. Tony tiba-tiba menampar pipi Atun. Keras. Perempuan itu terjatuh, mangkuk pecah di lantai, dan suara Fikri yang menangis langsung memenuhi rumah kecil itu. "Dasar istri kurang ajar, nggak hormat sama suami," bentak Tony. Atun memeluk Fikri yang ketakutan dan berusaha menenangkannya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi tahu tak akan ada yang berpihak padanya. Di mata lingkungan, Tony tetap suaminya, kepala rumah tangga. Tak ada yang tahu bahwa Atunlah yang menanggung semuanya. Beberapa saat kemudian, Tony duduk sambil merokok. Matanya menatap tajam pada Atun. "Mana duit dagangan hari ini?" Atun terdiam. Ia menatap lantai, menimbang-nimbang. Hari ini hasil dagangannya hanya sekitar 180.000. Itu sudah harus dipakai untuk beli bahan besok pagi dan bayar utang galon yang belum dilunasi. "Cuma ada segini," kata Atun pelan, mengeluarkan uang dari dalam kaleng kecil di atas rak dapur. Tony menghampiri dan langsung menarik lembaran 100.000 dari tangan Atun. Sisanya dilempar sembarangan ke meja. "Ini buat aku, jangan banyak protes." "Mas, itu buat beli daging besok." Tony menoleh dengan tatapan menghina. "Aku yang tahu kamu bisa jualan juga karena aku. Kalau aku nggak ngasih izin, kamu nggak bakal bisa buka warung." "Atun nggak pernah minta izin, Mas. Atun cuma berusaha biar anak kita nggak kelaparan." Tony mendekat, tangan kanannya mengangkat asbak kayu dan melemparkannya ke lantai. Hanya beberapa senti dari kaki Atun. "Jangan coba-coba ngatur aku. Aku ini laki-laki, kepala rumah tangga," teriaknya. Tanpa berkata lagi, Tony pergi meninggalkan rumah. Sandalnya diseret, pintu dibanting. Suara langkahnya menjauh menuju warung kopi ujung gang, tempat biasa ia berjudi dan mabuk bersama teman-temannya. Atun terduduk. Tangannya meraih Fikri yang kembali memeluk kakinya sambil menangis. "Bunda nggak apa-apa," bisiknya, meski matanya masih menyimpan air. "Kita makan seadanya aja besok, ya nak." Fikri hanya diam, tak sepenuhnya mengerti, tapi pelukannya cukup membuat Atun sedikit tenang. Malam itu, Atun duduk lama di dapur. Di tangannya hanya tersisa uang 70.000, cukup untuk beli bahan baku seadanya, tapi tidak untuk bayar utang, apalagi listrik yang mulai menunggak. Ia memandangi kipas angin kecil yang berdebu, lalu ke arah dapur yang gelap. Tak ada yang bisa ia harapkan dari suaminya. Pikirannya mulai penuh, antara harus bertahan demi anaknya atau mulai mencari jalan lain. Tapi jalan kemana? Ia masih percaya bahwa besok matahari akan terbit, bahwa kuah bakso akan tetap mendidih, dan akan ada 1-2 orang yang menyapanya ramah dari warung kecil itu. Itulah satu-satunya yang masih membuatnya bertahan.
Dini hari menyelimuti rumah kontrakan itu dengan keheningan yang berat. Di luar hanya suara nyaring jangkrik dan sesekali langkah penjaga ronda yang terdengar samar. Di dalam rumah, lampu dapur satu-satunya menyala redup, temaram, cukup untuk menerangi meja potong dan talenan besar yang diletakkan Atun di atas lantai semen dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 3:15. Sementara sebagian orang masih tenggelam dalam mimpi, Atun sudah duduk bersimpuh di depan meja kecil dengan pisau daging besar di tangan kanan dan tulang sapi di tangan kiri. Di hadapannya, daging yang ia beli kemarin mulai ia pisahkan satu persatu. Lemaknya disisihkan, tulangnya digergaji kecil-kecil untuk nanti direbus jadi kuah, dan dagingnya dicacah kasar untuk dibawa ke pasar usai subuh. Tangan Atun mulai terlatih memotong cepat, tapi matanya sembab. Kantuk belum sempat dirasa karena keresahan dalam hati jauh lebih besar dari rasa lelah yang seharusnya datang sejak malam tadi. Tony belum pulang. Tak ada kabar. Seperti biasa, jika sudah tenggelam dalam dunia arak dan kartu, laki-laki itu bisa menghilang berjam-jam bahkan sampai pagi. Atun tak lagi mencari, tak lagi khawatir. Hanya sebal, ia menghela napas. Darah segar dari tulang yang baru dipotong mengalir ke kain lap di bawah talenan. Ia menyeka keringat dengan lengan baju. Sesekali ia menoleh ke arah kamar tempat Fikri tidur. Anak itu baru saja mulai bisa tidur pulas sejak 2 hari terakhir, setelah Atun menenangkan tangisnya karena melihat ibunya dipukul. Tiba-tiba suara langkah terburu-buru terdengar dari luar. Sendal diseret kasar di depan pintu. Disusul suara engsel tua berderit ketika daun pintu dibuka keras-keras. Atun spontan berdiri, tubuhnya tegang. Tony masuk dalam keadaan sempoyongan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan bau alkohol menyengat menampar udara seisi dapur. Kaosnya basah oleh keringat dan entah apa, sementara celananya tampak lusuh dan kusut. Atun, Tony menyebut nama istrinya dengan nada mabuk yang tebal. Kamu belum tidur? Atun tidak menjawab. Tangannya masih menggenggam pisau. Ia menatap Tony dari jauh, diam. Takut? Tidak, lebih kepada muak. Tony berjalan mendekat, limbung. Tangannya menyentuh pinggiran meja tempat daging dan tulang berserak. Loh, kamu motong daging malam-malam gini? Hebat banget kamu ya, nggak nungguin aku pulang? Mas, jangan berisik. Fikri tidur, ujar Atun lirih tapi tegas. Anakmu tidur, suamimu nggak diladeni. Tony tertawa miring, matanya menatap liar. Kamu istri atau pembantu? Dia berusaha meraih bahu Atun. Perempuan itu mundur setapak. Mas tolong, aku lagi kerja. Nanti aja. Kerja. Emang suami nggak penting ya? Tony mendekat lebih agresif. Tangannya mulai mencoba membuka ikat celemek Atun. Aku pengen, Tun. Udah lama nggak? Kamu juga pasti pengen kan? Mas. Atun mendorong dada Tony, membuat laki-laki itu terhuyung mundur. Aku bilang jangan sekarang. Aku lagi motong daging, Mas. Lihat tuh. Suaranya meninggi, sesuatu yang sangat jarang terjadi dari mulut Atun. Tony terpaku sesaat, lalu matanya menyipit. Napasnya berat, bau arak menampar wajah Atun. Kamu berani dorong aku? Kamu pikir kamu siapa? Cuman karena kamu dagang laku dikit-dikit, kamu jadi berani ya? Atun memegang pisau erat-erat. Tangannya mulai gemetar. Pisau itu tadinya untuk tulang, sekarang terasa seperti satu-satunya batas dirinya dengan kehancuran. Pulang cuma buat mabuk, bikin rusuh, maki-maki, minta duit, maksa kayak binatang. Mas pikir aku ini apa? Atun menatap Tony. Air mata mulai jatuh. Bukan karena takut, tapi karena muak. Tony melangkah lebih dekat. Kamu mau ngelawan aku? Ngelawan suamimu sendiri? Ia mencoba meraih Atun lagi. Tapi kali ini,
Dengan refleks dan ketakutan yang meledak tanpa kontrol, tangan Atun terayun. Pisau besar itu bergerak cepat, seperti dipandu oleh naluri bertahan hidup yang selama ini terkubur dalam luka dan diam. Darah memuncrat. Suara aneh keluar dari mulut Tony. Tubuhnya limbung, lalu jatuh menabrak meja kayu, menghantam lantai keras dengan tubuh tergeletak dalam posisi tak wajar. Darah menggenang cepat, merembes membentuk aliran menuju kaki Atun yang kini berdiri membeku. Pisau terjatuh dari tangan Atun berdentang pelan. Suara itu terdengar seperti akhir dari sebuah keputusan yang tak pernah benar-benar ia rencanakan. Atun menatap tubuh suaminya. Tony masih hidup. Tubuhnya menggelepar perlahan, tangan mencoba meraih luka di lehernya yang menganga, seperti hendak bicara tapi suaranya hanya gemuruh darah dan desahan nyaris hilang. Lalu diam. Mati. Detik itu dunia seperti berhenti bergerak. Hanya suara detak jantung Atun dan degup waktu yang seolah melambat. Ia terduduk, napasnya putus-putus. Di sekitarnya, daging sapi, tulang, dan darah Tony bercampur dalam satu pemandangan absurd. Meja potong yang tadinya penuh persiapan kerja kini berubah menjadi altar kematian. Hening. Atun menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak pernah membunuh siapapun. Bahkan membentak Tony saja nyaris tak pernah. Tapi sekarang, laki-laki itu tergeletak di lantai rumahnya sendiri. Mati oleh tangannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya keterkejutan dan kelegaan yang sangat dalam. Waktu terus bergulir. Azan subuh hampir terdengar. Atun menoleh ke arah jendela kecil yang mulai memucat diterpa cahaya dini. Ia tahu, sebentar lagi tukang sayur akan lewat, suara masjid akan berkumandang, dan warung-warung mulai buka. Dunia akan kembali hidup. Sementara di dapurnya, dunia Atun baru saja mati. Atau mungkin, baru saja dilahirkan kembali. Masih ada darah di lantai saat Atun berdiri terpaku. Kakinya gemetar, tangannya masih terasa dingin memegang gagang pisau yang kini tergeletak di lantai. Suaminya, Tony, terbaring tanpa nyawa dengan luka besar di leher. Darahnya mengalir deras, membuat lantai dapur basah seperti diguyur hujan merah yang pekat. Suara detik jam terdengar begitu keras di telinganya. Seolah dunia hanya berisi itu, dan nafasnya yang memburu. Atun menunduk. Disinilah dia sekarang. Di antara tumpukan daging sapi yang belum selesai, dia potong dan jasad suaminya yang tak pernah ia rencanakan untuk bunuh. Tapi tadi, ketika Tony terus menyerang, ketika tubuhnya dipaksa dan harga dirinya diinjak, tubuh Atun bergerak sendiri. Ia hanya ingin berhenti disakiti. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Namun semua itu kini tak berarti. Tony sudah mati. Astaghfirullah, gumamnya pelan, hampir tak bersuara. Matanya menatap luka menganga di leher Tony. Darahnya masih menetes, hangat, dan nyata. Ia mundur beberapa langkah, duduk bersimpuh, tangannya menutupi mulut. Air matanya tak keluar. Hanya rasa mual, pusing, dan kepanikan perlahan menguasainya. "Aku harus apa sekarang?" bisiknya. Dalam benaknya sudah terbayang. Polisi borgol jeruji besi. Lalu Fikri anaknya tumbuh tanpa ibu. Atau lebih buruk, diserahkan ke panti, dijauhkan darinya. Dibenci karena menjadi anak pembunuh. Tidak, ia tidak bisa menyerah. Tidak malam ini. Ia berdiri lagi, perlahan, lalu berjalan ke kamar. Mengambil handuk, baskom, dan beberapa lembar plastik besar yang biasa dipakai membungkus daging. Napasnya berat, tapi pikirannya mulai jernih dalam kepanikan. Ia kembali ke dapur, menatap tubuh Tony, lalu berlutut. "Maaf, Mas," ucapnya pelan. "Kamu yang maksa, aku cuma bertahan." Ia mulai bekerja.
Pisau daging yang biasa ia pakai untuk memotong sapi, kini digunakan untuk sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Menguliti tubuh manusia. Tangannya kaku tapi ia paksakan. Ia potong bagian-bagian tubuh Tony, mulai dari lengan, paha, dada. Daging ia sisihkan ke dalam baskom besar. Tulangnya ia letakkan dalam ember bekas untuk nanti dikubur. Wajah suaminya ia tutupi kain. Ia tak sanggup melihat. 1 jam berlalu hingga tubuh itu tak lagi utuh. Sisa-sisa jasad seperti tangan kiri dan kepala, ia bungkus rapat dan simpan di lemari es tua bagian bawah. Daging yang tampak bersih, bagian paha, lengan, dan dada, ia campurkan dengan potongan sapi yang sudah ia siapkan semula. Tangannya kini berlumuran darah, napasnya ngos-ngosan, tapi hatinya tidak seburuk yang ia kira. Entah kenapa ia merasa sedikit lega. Bukan karena Tony sudah tiada, tapi karena rasa takut itu kini menjadi kekuatan. Tak ada lagi yang akan memukulnya. Tak ada yang akan mengambil uangnya. Tak ada yang akan menyiksa tubuhnya. Pukul 5 pagi. Langit luar mulai menguning. Ia bergegas ke kamar mandi, mencuci tubuh dan bajunya dari noda darah. Bau amis masih tersisa di ujung hidung, tapi ia paksa dirinya untuk tetap tenang. Ia harus pergi ke pasar sebelum tetangga bangun dan mencium sesuatu yang tak biasa. Fikri masih tidur pulas di tikar. Ia selimuti tubuh bocah itu, lalu mencium keningnya. "Bunda pergi sebentar, ya nak," bisiknya. Atun mengambil ember isi campuran daging, sapi dan manusia, dan membungkusnya rapi seperti biasa. Ia keluar rumah, menyusuri gang yang masih sepi. Tak ada yang curiga, seolah tak ada tragedi besar yang baru saja terjadi beberapa jam lalu. Pasar daging mulai buka, suara penggiling berdengung, para pedagang ramai dengan teriakan mereka. Atun berdiri di antrean seperti biasa, mengobrol singkat dengan ibu-ibu lain. "Wah, jualan laris ya Mbak Atun?" tanya seorang pedagang tempe. "Alhamdulillah Bu, rezeki anak," jawab Atun pelan, menunduk, menyembunyikan matanya yang sayu. Saat tiba gilirannya, ia menyerahkan ember daging pada tukang giling. "Campur semua ya, yang halus." "Siap Mbak." Mesin mulai menderu. Atun menutup telinganya sebentar. Entah kenapa suara mesin penggiling daging kali ini membuat bulu kuduknya meremang. Bayangan wajah Tony, darah yang mengalir, serta bunyi tulang yang patah di bawah pisaunya kembali muncul. Tapi ia tak boleh goyah. Ia harus kuat demi Fikri. Usai penggilingan selesai, ia membawa pulang daging yang kini telah berubah menjadi adonan halus. Tangannya masih gemetar saat memegang plastik bening yang berisi gumpalan daging campur itu. Tapi ia menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam erat. "Aku nggak punya pilihan," bisiknya. Sesampainya di rumah, ia langsung memasukkan hasil gilingan ke dalam kulkas bagian atas. Dapur sudah ia bersihkan. Sisa darah, serpihan tulang, dan kain-kain berlumur darah ia bakar di halaman belakang kecil yang tersembunyi di balik jemuran. Asap hitam mengepul sebentar, lalu hilang tertiup angin pagi. Ketika Fikri terbangun dan memanggil pelan, "Bunda," Atun tersenyum dan menghampirinya. "Iya nak, Bunda di sini." "Bapak mana?" Atun terdiam. Jantungnya mencelos, tapi ia tahu kebohongan itu harus dimulai. "Bapak, kerja nak, nanti malam pulang ya." Fikri mengangguk kecil, lalu memeluk ibunya. Atun memejamkan mata menahan tangis yang hendak keluar. Tapi ia tak boleh menangis. Air mata hanya akan melemahkan apa yang sudah ia lakukan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Atun merasa dirinya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar korban. Ia menjadi pengambil keputusan. Dan meski keputusan itu berdarah, ia merasa hidup.
Pagi itu matahari menyembul perlahan dari balik genting rumah-rumah sempit di gang perkampungan. Sinar oranye menyapu dinding kusam dapur Atun, menerpa panci-panci yang menggantung dan talenan yang masih beraroma kaldu. Atun berdiri di depan kompor, mengenakan celemek lusuh dengan corak bunga. Tangannya sibuk mengaduk kuah dalam panci besar. Kaldu yang ia rebus sejak subuh mulai mengeluarkan aroma tajam. Perpaduan bawang putih, lada, dan tulang-tulang yang ia rebus semalaman. Tulang sapi, dan 1-2 potongan kecil dari tulang toni yang belum sempat ia buang. Tangannya gemetar saat menuangkan adonan bakso dari baskom. Ia ingat bagaimana daging itu digiling, sapi dan toni bercampur menjadi satu adonan halus. Kini ia campurkan telur, garam, merica, serta sedikit tepung tapioka. Ia bulatkan satu persatu, melemparkannya ke dalam air mendidih. Bakso mengapung perlahan. Menggoda. Tapi dalam benaknya, Atun hanya melihat tangan Tony. Suara cekikik mabuknya, tatapan mata merahnya. Ia duduk sejenak. Matanya menatap panci itu dengan getir. Lalu dengan perlahan, ia mengambil satu bakso, memotongnya, dan mencicipi. Hening. Rasanya enak, lebih lembut dari biasanya. Lebih gurih. Teksturnya halus, kenyal, dan kuahnya terasa lebih berisi. Ada kekayaan rasa yang tak bisa ia jelaskan. Tapi satu yang pasti, ini bakso terenak yang pernah ia buat. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Seperti biasa Atun membuka warung kecilnya di teras depan. Ia menyusun bangku kayu, membentangkan kain tenda, menaruh botol-botol saus dan sambal, serta mencuci gelas dan mangkuk plastik. Di ujung tikar, Fikri duduk bermain tutup botol, sesekali menatap ibunya. Warung mulai ramai menjelang jam makan siang. Ibu-ibu datang membawa anak-anak sekolah. Tukang bangunan duduk berderet di tikar depan warung. Beberapa remaja bahkan datang hanya untuk jajan sambil nongkrong. Atun menyajikan semangkuk demi semangkuk bakso ke tangan pelanggan. Tangannya lincah, meski keringat terus membasahi pelipis. Suara riuh pelanggan menyelingi udara siang yang mulai panas. "Wah, baksonya enak banget sekarang, Bu Atun," seru salah satu pelanggan setia, seorang bapak-bapak tukang las dari ujung gang. "Iya ya Pak, alhamdulillah. Gurihnya beda. Bakso ibu sekarang kayak ada rasa khasnya. Lembut banget, tapi dagingnya terasa mantap." "Iya, kuahnya juga lebih medok sekarang," sahut pelanggan lain. Atun hanya tersenyum. Ia menunduk sambil mengaduk kuah, menahan rasa bersalah yang menggantung seperti asap tipis dari tungku. Mereka tak tahu, tak akan pernah tahu. Dan semoga memang tak perlu tahu. Isi hanya berkata, "Saya lagi coba resep baru, Pak." Satu persatu pelanggan pergi dengan wajah puas. Bahkan ada 2 orang yang kembali pesan bungkus. Hari itu, bakso yang ia jual habis lebih cepat dari biasanya. Jam 2 siang, panci besar sudah kosong. Hanya sisa kuah dan beberapa urat bakso yang menempel di dasar. Atun duduk, meletakkan mangkuk terakhir di bak cuci. Tangannya bergetar halus, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bingung. Ia tak menyangka dagangannya akan selaris itu. Justru setelah matanya menatap lantai dapur, lalu bergeser ke kulkas. Di dalam sana masih ada potongan daging. Ia sudah pisahkan, bungkus rapi dalam plastik bening. Masih banyak, cukup untuk 3, mungkin 4 hari ke depan. Tapi bagaimana jika habis? Ia menggeleng cepat. Belum saatnya memikirkan itu. Ia belum siap. Hari ini saja, ia masih belum percaya apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia masukkan ke mangkuk-mangkuk itu. Namun melihat wajah Fikri yang ceria, melihat senyum pelanggan, dan lembaran uang di tangan, rasa bersalahnya seolah ditenangkan oleh kenyataan pahit
Semua ini demi bertahan hidup. Sore harinya, saat langit mulai berubah warna menjadi kelabu, Atun membersihkan peralatan. Ia menyimpan kembali meja dan kursi kayu, mencuci sendok dan gelas, dan menutup pintu rumah. Fikri duduk di pangkuannya sambil menggambar di kertas bekas. "Bunda, Bapak beneran pulang malam ini?" Atun memeluknya lebih erat. Hatinya perih. Kebohongan itu makin berat di lidahnya. "Iya sayang, Bapak kerja lembur. Kalau Bapak pulang, Fikri mau peluk. Fikri kangen." Air mata nyaris jatuh dari mata Atun, tapi ia cepat menahannya. "Nanti, ya. Sekarang Fikri bobo dulu." Malam itu Atun tak bisa tidur. Ia duduk di dapur, menatap plastik daging di kulkas. Di sampingnya ada pisau besar yang baru saja ia bersihkan. Ia ingat darahnya, bau anyirnya, dan rasa bakso yang berbeda. Kepalanya penuh. Tapi satu hal kini jelas. Warungnya sedang naik daun. Pelanggan memuji, uang masuk, dan kebutuhan rumah sedikit demi sedikit terpenuhi. Namun Kiong Wen, dengan harga seperti ini, ia menatap pisau itu dalam-dalam. Mencoba mencari jawabannya di pantulan baja yang dingin. Tidak ada jawaban, hanya diam, dan rasa enak yang tak pernah bisa ia lupakan. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok dan sebelum adzan subuh menggema dari surau ujung gang, Atun sudah berdiri di depan kulkas. Tangannya gemetar saat membuka pintu pendingin itu. Udara dingin menyembur keluar, menyentuh kulitnya yang pucat. Di rak paling bawah, 3 bungkus plastik bening tersusun rapi. Isinya daging merah gelap, warnanya sedikit berbeda dari daging sapi biasa. Lebih pekat, sedikit kebiruan. Tapi sudah 2 hari ini, adonan campuran itu menghasilkan bakso yang paling laris dalam sejarah warung kecilnya. Atun menatap daging itu lama sekali. Seperti berbicara dalam hati, "Aku cuma bertahan, Mas. Ini semua gara-gara kamu juga." Tapi meski ia mencoba meyakinkan diri, tetap saja ada lubang besar dalam batinnya. Sesuatu yang menganga, yang makin hari makin sulit ditutup. Rasa bersalah. Dengan tangan berat, Atun mengambil 1 bungkus. Ia bawa ke dapur, lalu mencampurkannya dengan daging sapi segar yang dibelinya semalam dari tukang langganannya. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, datar. Tapi dalam hatinya, air mata sudah tumpah berkali-kali. Setelah semuanya tercampur, ia lanjut dengan menggiling adonan ke pasar seperti biasa. Ia tersenyum palsu saat menyapa tetangga, menyapa tukang giling, menyapa pelanggan pertama yang lewat di depan warungnya. "Wah, semangat amat Bu Atun. Pagi-pagi udah ke pasar?" sapa Ibu Sri, tetangga sebelah. "Namanya juga nyari nafkah, Bu," jawab Atun pelan, menunduk. Warungnya kembali ramai hari itu. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Banyak wajah baru. Mulut-mulut asing yang mencicipi baksonya dan langsung memuji. "Wah, baksonya lembut banget, Bu. Dagingnya beda ya." "Ya, saya baru sekali coba yang seenak ini." Atun hanya mengangguk. Senyum tipis di bibirnya, tapi hatinya mendidih. Bukannya bangga, justru merasa seperti sedang mempermainkan hidup orang-orang. Sore hari, setelah warung tutup dan semua peralatan dicuci, ia duduk di samping Fikri yang sedang menggambar di lantai. "Bunda, Bapak belum pulang juga ya?" tanya Fikri tiba-tiba. Atun terdiam, tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan ke arah anaknya yang menatap polos. "Bapak sibuk sayang. Nanti kalau kerjaannya udah selesai, Bapak pulang." "Bapak kerja di mana, Bun?" Lagi-lagi Atun kehilangan kata. Ia terdiam. Tangannya meremas kain celemeknya, jantungnya berdegup tak karuan. "Jauh, Nak, di luar kota." Fikri mengangguk, lalu kembali menggambar. Tapi mata kecilnya masih menyimpan tanya. Malam itu Atun tidak langsung tidur. Ia duduk lama di depan kulkas,
memandangi sisa daging yang mulai menipis. Tinggal 2 bungkus. Ia menempelkan dahinya pada pintu kulkas yang dingin, berharap udara dingin itu bisa membekukan suara-suara dalam pikirannya. Tapi begitu ia memejamkan mata, suara-suara itu datang. Suara Tony memaki, suara Tony tertawa saat mabuk, lalu suara napas terakhirnya saat darah mengucur dari leher yang terbacok pisau. Atun terbangun tengah malam. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi punggung dan dadanya. Di mimpinya, ia melihat Tony berdiri di depan pintu dapur. Tubuhnya penuh luka, matanya merah, tangannya menunjuk ke arah panci bakso. "Apa kamu puas sekarang, Tun?" Atun menjerit pelan. Ia menutup mulutnya, berusaha tidak membangunkan Fikri yang tidur di tikar ruang tengah. Ia menangis malam itu. Di pojokan dapur, di antara ember-ember kosong dan bau kaldu yang masih melekat di udara. Ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Hari-hari berlalu, dan setiap hari Atun kembali mencampur adonan. Tangannya bekerja otomatis, tubuhnya seperti mesin. Tapi jiwanya remuk pelan-pelan. Kadang saat menggiling daging di pasar, ia melihat bayangan Tony di belakang tukang giling. Kadang saat mengaduk kuah, ia seperti mendengar bisikan marah Tony dari dalam panci. Dan kadang, saat melayani pelanggan, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya dari atap warung. "Kenapa, Bu Atun? Kok melamun?" tanya salah satu pelanggan saat itu. "Oh, maaf saya kurang tidur," jawab Atun sambil buru-buru menuangkan kuah ke mangkuk. Malam-malamnya semakin kelam. Mimpi buruk datang silih berganti. Ia bermimpi baksonya berubah jadi bola mata. Ia bermimpi Fikri makan sambil menangis darah. Ia bermimpi Tony duduk di warung, memakan bakso sambil tertawa dan berkata, "Dagingku enak ya, Tun." Atun mulai takut tidur, tapi ia juga takut bangun. Karena saat bangun, ia harus kembali ke dapur, membuka kulkas, dan melanjutkan siklus dosa yang ia mulai sendiri. Tapi, ia tak bisa berhenti. Ia butuh uang, ia butuh makan, ia butuh memberi Fikri kehidupan, dan itu semua, entah mengapa, hanya bisa ia lakukan lewat bakso-bakso yang kini telah menjadi rahasia kelamnya. Setiap malam, ia berdoa di pojok rumah. Suaranya lirih. "Ya Allah, maafkan aku. Aku bukan pembunuh. Aku cuma ingin hidup. Aku cuma ingin anakku nggak kelaparan." Tapi jawaban tak pernah datang. Yang ada hanya suara kulkas berdengung dan aroma daging yang tak pernah ia lihat dengan cara yang sama lagi. Hari ke-7 sejak Tony meninggal. Pagi itu, Atun duduk di lantai dapur dengan tubuh letih tapi wajah lega. Di sampingnya tergeletak kaleng biskuit bekas, penuh berisi uang receh dan lembaran lusuh hasil jualan seminggu ini. Warung baksonya benar-benar sedang naik daun. Tak ada satu hari pun yang sepi. Bahkan pelanggan yang biasanya hanya beli 1 porsi, kini kerap memesan 2 atau 3 sekaligus. Orang-orang bilang baksonya punya rasa yang berbeda. Kuahnya mantap, baksonya lembut tapi kenyal, dan aroma dagingnya lebih tajam dari biasanya. Atun hanya menanggapi dengan senyum singkat dan ucapan, "Alhamdulillah." Namun hari ini, ketika ia membuka pintu kulkas dan melihat rak paling bawah kosong, tubuhnya kaku seketika. Daging itu, daging Tony, sudah habis. Tak ada lagi potongan paha atau lengan yang ia simpan. Tak ada lagi persediaan rahasia yang selama ini membuat hidupnya berubah drastis. Bahkan potongan kecil yang semula ia sisakan untuk kemungkinan darurat, sudah ia pakai 2 hari lalu. Ia terduduk, nafasnya tercekat, keringat dingin mengucur di pelipis. Selama seminggu ini, Atun tidak lagi membeli daging sapi sebanyak dulu. Setiap hari ia hanya beli 1 kilo atau 2 kilo, lalu dicampur dengan simpanan daging Tony. Tapi sekarang semua sudah lenyap.
dan jika ia harus kembali membeli daging sepenuhnya seperti dulu, maka keuntungan akan jauh menurun. Terlalu besar biaya produksi. Namun di sudut dapur, matanya tertumbuk pada sesuatu, tumpukan tulang kering. Tulang itu ia simpan di ember besar, tersisa dari proses pemotongan jasad Tony. Ia tak punya tempat membuangnya, tak punya nyali mengubur. Jadi ia biarkan di sana. Sebagian sempat ia rebus untuk kuah hari-hari sebelumnya, meski tak pernah ia akui secara sadar bahwa itu berasal dari manusia. Ia menatap tumpukan itu lama, lalu berdiri pelan, berjalan mendekat, dan membuka tutup ember. Bau tengik bercampur amis menyergap, tapi di balik baunya ada rasa penasaran yang mulai muncul. Tangannya mengambil beberapa potongan, ruas lengan, tulang rusuk, dan serpihan kecil yang ia tak tahu dari bagian mana. Ia tak lagi berpikir rasional. Otaknya sudah terlalu jauh dalam ketakutan, tekanan, dan juga keputusasaan. Kalau ini bisa jadi kuah, mungkin masih bisa jualan 3 hari ke depan, bisiknya. Ia cuci tulang itu sebentar, buang serpihan kecil yang tampak terlalu mencolok, lalu merebusnya bersama bawang putih goreng, merica, garam, dan penyedap rasa. Ia tidak tahu kenapa, tapi aroma kaldu yang keluar justru lebih harum dari biasanya. Bahkan saat ia cicipi, rasanya sungguh luar biasa. Tulang Tony, pikirnya, masih berguna bahkan setelah mati. Warung dibuka seperti biasa. Pelanggan kembali ramai. Beberapa bahkan bertanya, "Ini kuahnya makin sedap ya, Bu?" Atun mengangguk. "Lagi pakai bumbu baru, Pak." Dalam hati ia justru makin terjerumus ke jurang yang ia gali sendiri. Tapi setiap kali melihat anaknya makan kenyang, warungnya laris, dan uang terkumpul, suara hatinya yang menjerit itu perlahan dibungkam logika seadanya. Sore harinya, ketika warung sudah ia tutup dan bangku-bangku kayu ia susun ke dinding, Atun duduk di teras rumah kecilnya. Matahari mulai turun. Udara lembab menyelimuti gang. Ia mengelus rambut Fikri yang duduk di tikar, menggambar dengan krayon warna-warni. "Fikri lagi gambar apa?" tanyanya. "Ini gambar Bapak," jawab Fikri sambil menunjukkan coretan kasar. Sosok laki-laki dengan senyum lebar berdiri di sebelah anak kecil. Atun tercekat. "Kok gambar Bapak?" tanyanya pelan. "Bapak tadi ngomong sama Fikri." Atun langsung menoleh. "Maksudnya, ngomong gimana?" "Tadi Fikri duduk di kamar, terus Bapak datang. Duduk di lantai. Bapak bilang dia sayang sama Fikri. Terus katanya jangan nakal. Terus Bapak bilang, nanti Bunda capek kalau Fikri rewel terus." Atun tercekat. Tubuhnya mendadak dingin. Tenggorokannya mengering. Ia menatap anaknya dengan ngeri. Sementara Fikri masih berbicara dengan wajah ceria, seolah itu hal yang biasa. Terus Bapak peluk Fikri. "Tapi dingin banget," tambahnya. "Fikri!" Suara Atun bergetar. "Kamu lihat Bapak, di mana?" "Di pojokan kamar, dekat jendela yang bolong. Tapi sekarang udah nggak ada." Atun memeluk anaknya erat, terlalu erat sampai Fikri meringis. "Bunda, sakit." "Maaf, Nak." Atun mengendurkan pelukannya. Matanya berkaca-kaca. Selama seminggu ini ia pikir semua bisa dilupakan. Ia pikir dengan kerja keras, pelanggan ramai, dan uang terkumpul, hidupnya bisa kembali normal. Tapi kenyataannya, semakin ia tenggelam dalam keberhasilan, arwah Tony seakan menampakkan diri. Tidak melalui mimpi, tapi melalui suara dan mata polos anaknya. Malam itu, Atun duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Cahaya bulan masuk dari celah atap yang bocor. Fikri sudah tertidur di sampingnya, tapi Atun tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya penuh tanya. Apakah benar Fikri hanya mengarang, atau memang Tony belum pergi? Satu hal yang pasti, keberhasilan warungnya kini menyisakan bayang-bayang kelam.
Dan ketika tulang itu pun habis, apa yang akan ia lakukan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, dosa itu kini bukan lagi sekadar mimpi buruk. Ia hidup, ia hadir, bahkan bicara lewat suara anaknya sendiri. Senja baru saja berganti malam ketika Atun mendengar suara itu lagi. "Bunda, tadi Bapak duduk di pojok dapur. Dia nggak bilang apa-apa, cuma senyum." Fikri menatap ibunya dengan polos. Tangannya masih memegang krayon warna oranye. Coretan bergambar kepala besar dan tubuh kecil tergambar di kertas lusuh yang sudah terlipat-lipat. Atun membeku. Tubuhnya kaku. Matanya merah karena kurang tidur dan menangis diam-diam setiap malam. Ia menatap anaknya, bukan dengan kasih sayang seperti biasa, melainkan dengan amarah bercampur ketakutan yang meletup tanpa bisa ia kendalikan. "Fikri!" teriak Atun sambil membanting piring yang ia pegang. Piring itu pecah di lantai, serpihannya menyebar. Anak kecil itu terkejut, matanya membesar, krayon terlepas dari tangannya. "Berhenti ngomong soal Bapak. Bapak sudah nggak ada. Jangan sebut-sebut dia lagi. Bunda capek, Fikri, capek." Fikri terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Bibirnya bergetar, lalu matanya mulai memerah. Ia tidak menangis keras, hanya menyusutkan tubuh ke pojok ruangan, memeluk lutut sambil menunduk dalam diam. Atun menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya tersengal. Amarah dan ketakutan itu datang tanpa aba-aba. Ia tidak ingin marah, tidak kepada Fikri, tapi suara itu, kalimat itu, tentang Bapak, membuat jantungnya mencelos dan pikirannya seperti disayat ulang oleh dosa yang belum sempat ia tangisi dengan sungguh-sungguh. Sejak malam itu, Fikri tidak pernah menyebut nama Bapak lagi. Bahkan saat Atun mencoba bersikap biasa dan memeluknya, bocah itu hanya diam. Tatapannya kosong, tidak seperti dulu. Fikri jadi pendiam, tidak cerewet, tidak bertanya-tanya lagi. Dan entah kenapa, itu membuat Atun merasa lebih buruk dari sebelumnya. Warung Atun makin laris. Bahkan ada pembeli dari luar gang yang sengaja datang karena dengar kabar bakso Bu Atun beda dari yang lain. Ada yang bilang bumbunya khas, ada yang bilang kuahnya penuh rasa. Keuntungan makin banyak. Dalam sebulan Atun berhasil membeli kulkas baru, mengganti genteng yang bocor, bahkan menyicil sepeda kecil untuk Fikri. Tapi semua itu terasa hampa. Setiap kali ia memandangi anaknya, ia tahu ada sesuatu yang patah di sana. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan makanan atau hadiah. Fikri tidak pernah bicara banyak lagi, tidak tertawa, dan tidak pernah menggambar sosok Bapak sejak hari ia dimarahi. Atun duduk di dapur hampir setiap malam, menatap ember kosong tempat dulu ia menyimpan tulang-tulang itu. Kini tulangnya habis. Kuah bakso sudah kembali hanya dari tulang sapi. Ia pun mulai kembali membeli daging sapi utuh dan pengeluaran pun membengkak. Tapi orang-orang tetap datang. Mereka sudah telanjur suka. Namun yang tak bisa ia bendung adalah suara-suara itu. Ketika malam datang dan lampu rumah padam, Atun sering mendengar ketukan di dapur. Kadang suara air mendidih, padahal ia tak menyalakan kompor. Kadang suara sendok jatuh, atau bisikan samar. "Masih enak, Tun. Masih cukup." Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Kadang ia merasa Tony berdiri di pintu kamar, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia bermimpi sedang menggiling daging, tapi isi mesin giling adalah tangan manusia yang masih bergerak. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan angin membuat jendela bergetar, Atun duduk sendiri di ruang tengah. Fikri sudah tidur, tapi Atun tidak bisa. Ia duduk menatap dinding, bergumam pelan. "Mas, kenapa kamu nggak pergi juga? Aku udah minta maaf." Tiba-tiba ia bangkit,
berjalan ke dapur dan membuka kulkas, meski tak tahu apa yang ia cari. Di dalamnya hanya daging sapi, tapi matanya mencari sesuatu yang sudah tidak ada. Tulangnya udah habis, Mas. Nggak ada lagi. Ia tersenyum sendiri, lalu tertawa pelan, lalu menangis. Tangannya menggenggam pisau daging, lalu diletakkan kembali. Ia tertawa lagi, lalu menutup mulutnya sambil menatap langit-langit rumah. Besoknya, saat pagi datang dan warung dibuka, Atun terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan senyumnya tak sampai ke mata. Tapi tetap, ia melayani pelanggan seperti biasa. Hanya saja, ia bicara sendiri. "Ambil 2 mangkuk ya, Mas. 1 buat kamu, Seti, 1 buat aku." Padahal di hadapannya hanya ada 1 pelanggan. Pelanggan itu merasa tak enak, tapi tetap diam. "Terima kasih udah bantuin aku jualan ya, Mas," katanya lagi saat warung sepi dan ia menyapu lantai. Tidak jelas bicara pada siapa. Fikri duduk di pojok, memeluk boneka kecil pemberian tetangga. Tatapannya kosong. Ia menatap ibunya yang kini sering bicara pada tembok. Kadang pada panci, kadang pada pintu dapur yang terbuka sendiri tertiup angin. Ia terlalu kecil untuk mengerti, tapi ia tahu bundanya sedang berubah. Malam berikutnya suara Atun terdengar dari dapur. Tangis, jeritan, dan tawa yang berganti-ganti. Tetangga sempat mengintip dari celah jendela. Atun berdiri di dapur dengan celemek penuh noda, menari pelan sambil bernyanyi. Bakso enak, bakso gurih, campur rasa, campur nyawa. Suara sendok dipukul ke panci. Terdengar gila, terdengar menyeramkan. Dan dari kamar, Fikri hanya bisa menutup telinganya dengan bantal, menggigit bibir, dan memanggil pelan. "Bapak, tolong Bunda." Warung bakso itu kini kosong. Tenda birunya yang dulu membentang di teras sudah digulung dan disimpan entah di mana. Meja kayu yang biasa jadi tempat pembeli duduk, kini bersandar di dinding dengan lapisan debu tipis. Panci besar yang dulu menjadi pusat kesibukan, sekarang tergeletak di dapur, berkarat, dan penuh noda yang tak pernah dibersihkan lagi. Atun menutup warungnya seminggu lalu, tanpa pengumuman, tanpa alasan. Tiba-tiba saja, ia tidak membuka pintu, tidak menyalakan kompor, tidak lagi pergi ke pasar membawa baskom daging. Awalnya warga mengira ia sedang sakit, tapi hari-hari berlalu, dan tidak ada tanda-tanda warung akan buka kembali. Sementara itu, Fikri, anak kecil 4 tahun itu, terlihat mulai berkeliaran di gang, dengan rambut aut-autan dan baju lusuh. Ia sering duduk di depan rumah tetangga, menatap piring kosong sambil berkata pelan, "Bunda belum masak." Kadang ia masuk ke rumah Bu Rina tanpa permisi, hanya untuk mengambil sepotong roti atau nasi sisa di meja makan. Anak-anak lain menjauh darinya. Bukan karena jijik, tapi karena takut. Mereka tahu Fikri sering bicara sendiri atau menyebut nama bapak sambil menatap langit-langit. "Bu, anak Bu Atun lapar lagi," ujar tetangga satu ke tetangga lain. "Kasihan ya, ibunya kenapa sih? Sakitkah?" "Sakit jiwa," katanya. Bisik-bisik mulai beredar, tapi tak satu pun yang berani masuk ke dalam rumah Atun. Terlalu banyak cerita aneh yang beredar. Ada yang bilang sering terdengar suara sendok dipukul-pukul ke panci, padahal warung tutup. Ada yang mengaku mendengar tangisan keras dari dalam rumah di tengah malam. Dan ada yang bersumpah melihat Atun bicara sendiri, tertawa di bawah hujan sambil membawa celemek berdarah. Suatu malam ketika hujan rintik turun dan langit seperti menahan tangis, warga digemparkan oleh suara jeritan dari rumah Atun. "Tolong, jangan dekati aku. Maaf, Mas, maaf." Suara itu bukan tangisan biasa. Jeritannya seperti berasal dari ujung putus asa. Tangis itu disertai suara benda pecah, kursi terbalik,
dan pintu yang dibanting. Bu Wati, tetangga depan, langsung keluar rumah sambil membawa payung. "Pak, dengar nggak barusan? Itu Atun." Pak Rasid yang sedang menyapu halaman menoleh, wajahnya tegang. "Saya dengar, kita harus lihat." Mereka memanggil beberapa warga lainnya. 3 laki-laki dewasa dan 2 ibu-ibu mendekat ke rumah Atun, berdiri di depan pagar yang separuh roboh. Pintu rumah tertutup, tapi suara dari dalam masih terdengar. Tangis, napas memburu. Dan di sela itu terdengar gumaman. "Kamu marah ya, Mas? Aku nggak sengaja. Aku cuma pengen hidup. Jangan marah." Warga saling pandang. Mereka tak tahu harus apa, mengetuk, mendobrak. Akhirnya Pak Rasid bicara, "Kita nggak bisa diam. Anak kecil itu ada di dalam. Kalau ibunya benar-benar sudah gila, bisa bahaya." Lalu mereka mengetuk pintu. Sekali, 2 kali. "Atun, ini warga, kami masuk ya," teriak Bu Wati. Tidak ada jawaban. Akhirnya pintu didorong pelan, tidak terkunci. Perlahan-lahan mereka masuk, menyibakkan udara pengap bercampur aroma masam dan bau amis yang sudah lama tidak disapu keluar. Di ruang tengah, Atun terduduk di lantai. Rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat seperti orang yang baru bangun dari kubur. Tangannya memeluk lutut, matanya kosong menghadap dinding. Di sekitarnya, pecahan gelas dan piring berserakan. "Tun, kamu kenapa?" Bu Wati menghampiri, pelan, setengah takut. Atun tak menjawab. Bibirnya hanya bergerak-gerak, seperti sedang membaca mantra atau bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Sst, dia lagi di situ. Jangan dekat-dekat. Nanti dia marah." Pak Rasid menoleh ke arah yang ditunjuk Atun. Pojok dapur, gelap dan kosong. Tapi dari raut Atun, seolah-olah di sana ada sosok besar sedang mengawasinya dengan mata menyala. "Tun, anakmu di mana?" tanya seorang ibu. Mereka bergegas mencari. Dan di balik pintu kamar, Fikri duduk sendirian. Matanya sembab, mulutnya pelan menyenandungkan lagu anak-anak. Ketika melihat orang dewasa masuk, ia bangkit dan memeluk Burina, menangis keras. "Bunda marah." Bunda teriak-teriak, "Bapak di dapur lagi." Warga menatap satu sama lain. Saat itu mereka tahu, ini bukan lagi urusan orang stres biasa. Sesuatu yang jauh lebih gelap telah terjadi di rumah itu. Beberapa orang menuntun Atun keluar, dibawa dengan paksa. Ia berontak, menangis, mencakar siapapun yang menyentuhnya. "Jangan bawa aku. Aku harus bikin bakso. Mereka nunggu. Mas Tony belum selesai. Dia masih bantu aku di dapur." "Mas Tony, maafkan aku. Aku tak sengaja membunuhmu." Atun berteriak tak sadar apa yang ia ucapkan. Jeritannya menggema di gang kecil itu. Warga yang menonton dari jendela bergidik. Hujan makin deras. Beberapa jam kemudian, ambulans datang. Suara mobil ambulans masih menggema samar dari ujung gang ketika warga berkumpul di depan rumah Atun. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, padahal hujan sudah reda sejak 1 jam lalu. Langit gelap, angin bertiup pelan, dan seluruh suasana seperti menahan napas. Bu Wati duduk di kursi plastik, gemetar. Ia masih syok, memandangi pintu rumah Atun yang dibiarkan terbuka lebar. Bau aneh dari dalam rumah masih tercium, campuran antara amis, lembab, dan sesuatu yang lebih dari sekadar bau dapur. "Dia ngomong apa barusan?" tanya Pak Rasid dengan suara tertahan. "Dia ngaku. Dia bilang dia bunuh suaminya," jawab Burina pelan, nyaris berbisik. Beberapa warga lain saling pandang. Mereka pikir Atun hanya gila karena tekanan. Mereka pikir semua tangis dan teriakannya adalah hasil dari pikiran yang sudah tak waras. Tapi barusan, sebelum dibawa masuk ke dalam ambulans, Atun berteriak lantang,
Aku bunuh Tony. Aku potong-potong dia, campur sama bakso. Kalian semua sudah makan dia. Hahaha. Wajahnya pucat, matanya liar, mulutnya tertawa sambil air liur menetes di dagu. Orang-orang sempat mengira itu sekadar luapan kegilaan. Tapi seorang petugas yang ikut membawa Atun ke ambulans mendadak berhenti di depan rumah. Kami perlu periksa rumah ini. Ada sesuatu yang mencurigakan, katanya pada Pak Rashid dan warga. Beberapa polisi dipanggil. Mereka masuk, ditemani 2 orang warga. Salah satunya Bu Rina, yang sedari tadi masih tergetar, tapi terdorong rasa ingin tahu yang mendalam. Mereka menyusuri rumah Atun yang gelap dan pengap. Lampu-lampunya sebagian sudah mati. Di ruang tengah masih berserakan piring dan perabotan yang rusak. Aroma daging busuk tercium makin kuat saat mereka melangkah ke dapur. Dan disitulah mereka menemukannya. Sebuah tong besar berisi cairan kental berwarna keabu-abuan. Di dasar tong itu beberapa tulang tersisa mengambang. Tapi bukan tulang sapi, terlalu kecil, terlalu manusiawi. Di rak belakang terdatin ada baskom plastik yang sudah pecah di bagian bawahnya. Di dalamnya ada potongan tulang lengan yang belum bersih sepenuhnya. Di atas meja, tertutup kain lusuh, ada sesuatu yang tak siapa pun lihat. Seorang petugas mengangkat kain itu perlahan. Di baliknya, ada tengkorak manusia, retak di bagian belakang. Masih utuh, masih menyimpan ekspresi ngeri. Ya Allah, bisik Bu Rina sambil menutup mulutnya. Lututnya nyaris goyah. Salah satu polisi segera mengambil telepon genggam, memanggil forensik. Ini bukan rumah, ini TKP pembunuhan, gumamnya. Keesokan paginya, berita itu menyebar cepat seperti api yang melahap ilalang kering. Warga geger. Warung bakso yang selama ini menjadi favorit, kini berubah jadi simbol kengerian. Mereka yang sempat makan di sana mulai mual, menyesal, menangis. Bahkan ada yang histeris. Aku makan daging manusia? Astagfirullah. Teriak seorang pemuda yang dulu tiap sore nongkrong di warung itu. Polisi memasang garis kuning di depan rumah Atun. Wartawan lokal mulai berdatangan, memotret, dan bertanya-tanya. Tapi tidak ada satupun warga yang benar-benar ingin mengulang cerita itu. Terlalu kejam. Terlalu tidak masuk akal. Namun kenyataannya, semua bukti ada di sana. Pengakuan Atun yang terekam jelas oleh petugas. Tengkorak yang ditemukan. Tulang-tulang yang ternyata setelah dites adalah tulang manusia dewasa. Suaminya, Tony, orang yang dulu setiap malam terdengar memaki dari dalam rumah itu. Orang yang sering pulang mabuk dan membuat Atun menangis diam-diam. Orang yang sempat hilang tanpa jejak. Dan ternyata selama ini telah menjadi bagian dari bakso. Sementara itu Atun tidak lagi sadar penuh. Ia sudah dibawa ke rumah sakit jiwa dengan pengawasan ketat. Di sana, ia terus berbicara sendiri, berulang-ulang. Mas, baksonya laku kan? Kamu masih bantuin aku ya? Kita kaya sekarang. Fikri udah bisa makan. Ia tidak lagi sadar pada dunia nyata. Matanya kosong, kadang tertawa, kadang menangis tanpa sebab. Dokter mengatakan bahwa trauma yang dialami Atun terlalu dalam. Ada luka psikis yang terbentuk selama bertahun-tahun. Tekanan rumah tangga, kekerasan, kemiskinan, dan akhirnya tindakannya sendiri. Kemungkinan besar, dia tidak bisa disidang seperti orang waras, kata petugas polisi kepada media. Namun penyelidikan akan tetap berjalan. Beberapa hari setelah kejadian, keluarga Atun akhirnya dihubungi. Pihak kelurahan mengontak saudara jauhnya yang tinggal di Banyumas. Kakak Atun, yang sudah lama tidak berhubungan dengannya, akhirnya datang ke desa itu bersama suaminya. Begitu melihat Fikri, wanita itu langsung memeluknya erat, menangis. Maafkan kami kira Atun baik-baik saja di sini.
Kami kira dia bahagia setelah menikah. Tetangga menyerahkan Fikri kepada mereka dengan harapan bocah itu bisa dibawa ke tempat yang lebih aman, lebih waras, jauh dari kenangan rumah tua yang kini menjadi TKP pembunuhan dan keheningan gila. Fikri hanya menunduk. Ia menggenggam boneka kecilnya erat. Matanya masih menyimpan trauma yang tak dimengerti orang dewasa. Ia tidak bertanya tentang ibunya. Ia juga tidak menyebut nama bapaknya lagi. Ia hanya berbisik pelan saat masuk ke mobil. "Bunda, nanti nyusul, kan?" Tapi tak ada yang menjawab. Dan gang kecil tempat warung bakso itu dulu berdiri. Kini hanya menyisakan kenangan yang membusuk pelan-pelan. Beberapa bulan berlalu sejak tragedi itu. Rumah Atun tetap kosong, penuh garis polisi, seperti bangkai kenangan yang tak mau dikubur. Tak ada yang berani menyentuh bekas warung bakso itu. Bahkan anak-anak yang dulu suka bermain di gang tersebut, kini memilih memutar jauh. Atun masih berada di rumah sakit jiwa. Setiap hari ia duduk di kursi roda, menggumam tentang resep bakso, sesekali tertawa, sesekali menangis. Dunia baginya sudah kabur, terperangkap dalam kabut rasa bersalah dan kegilaan yang tak lagi bisa disembuhkan. Fikri kini diasuh oleh bibinya di kampung. Ia mulai sekolah, tapi tetap pendiam. Anak itu masih sering terbangun malam-malam, menyebut ibunya, menangis dalam tidur. Kadang saat hujan turun, ia akan menatap jendela dan berbisik pelan, "Bunda masak bakso lagi ya?" Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada pula yang bisa menghapus sepenuhnya jejak kelam dari hidup kecilnya. Cerita tentang warung bakso Atun perlahan menjadi legenda menakutkan. Disampaikan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bahwa keputusasaan, jika terus-menerus ditekan, bisa meledak jadi kejahatan yang tak terpikirkan. Tamat. Cerita ini bukan hanya kisah horor tentang daging manusia dalam semangkuk bakso. Ini adalah gambaran getir tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan keterpaksaan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kegilaan dan dosa besar. Ketika seorang perempuan terus disakiti, tidak didengar, dan tidak dibantu, rasa sakit itu bisa berubah menjadi keputusan paling gelap dalam hidupnya. Jangan biarkan keputusasaan tumbuh diam-diam dalam rumah. Dengarkan jeritan yang tidak terdengar, karena ketika seseorang meledak dalam diamnya, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan dari sekadar luka. Bisa menjadi tragedi yang tak akan dilupakan seumur hidup.